Selamat datang di channel Motomobi. Ya, used car review. Kali ini membahas mobil yang lebih muda dan dulu kami pernah memiliki mobil macam ini. Audi TT. Ini bahaya kalau salah sebut. Bisa jadi beda artinya nanti. Audi TT. Yes, Audi Coupe Sport 2 pintu terkecil yang dimiliki Audi, yaitu Audi TT. Terinspirasi dari sebuah R8 yang dibuat lebih kecil, kompak dan tetap powerful dan menyenangkan. Macam smartphone Samsung S10 dan S10e. Punya jiwa sports car, namun bagi yang pemula akan sulit mengendarai R8 yang tenaganya terlalu besar. Maka dibuat versi yang lebih kompak dan lebih terjangkau. Sayangnya Audi TT ini sepertinya tidak dilanjutkan lagi oleh Audi. Lanjut ke yang elektrik-elektrikan. Sayang sekali. Sedikit sejarah tentang Audi TT. Nama TT sendiri singkatan dari Tourist Trophy yang inspirasinya dari ajang Isle of Man TT. Namun ada juga yang bilang TT berarti Technology and Tradition. Pertama kali konsepnya muncul adalah tahun 1994 dan akhirnya diproduksi tahun 98 dan lumayan laku di Eropa. Bentuknya ini dulu pertama kali keluar kami kurang suka, agak membulat dan agak kurang enak dilihat menurut kami dulu. Namun sekarang berbeda. Ini bulat-bulat mirip VW New Beetle yang disportikan, yang dikasih steroid. Kemudian tahun 2004 keluar generasi keduanya, langsung berubah menjadi lebih sporty. Dan akhirnya kami punya juga mobil ini. Kangen sekali dengan mobil itu. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit bernostalgia dengan Audi ini. Kemudian generasi ketiganya muncul tahun 2014 dengan kode VS atau 8S. Audi TT ini menjadi penanda berakhirnya Audi TT sebagai keluarga Audi. Dari mulai Coupe, Roadster 2+2, Quattro, TTS, dan TTRS. Dan sempat ada konsepnya juga yaitu Audi TT Offroad Concept pada tahun 2014, sudah lama sekali. Dan tidak jadi-jadi sampai sekarang. Model kami kali ini adalah Audi TTS. Yes, persis sama seperti yang waktu itu kami miliki. Ada huruf S yang berarti berbeda tahta dengan Audi TT biasa, yaitu Quattro. Dan mesinnya juga agak sedikit beda. Yes, ini sebuah compact sport coupe dengan all-wheel drive. Dengan traksi keempat roda akan lebih baik untuk start dan pengendalian juga lebih baik daripada Audi TT biasa. Dan TTRS ini tahtanya sebenarnya di antara Audi TT yang lebih rendah dan Audi TTRS yang lebih tinggi tahtanya. Bentuknya sudah banyak garis-garis tegas berbeda dengan generasi sebelumnya yang bulat-bulat. Dan teknologi di dalamnya ini mungkin paling muktahir di kelasnya. Untuk membedakan antara Audi TT yang biasa dengan TTS dan TTRS akan disampaikan oleh mamang-mamang itu. Mamang Ichan. Lihat aja deh grillnya. Kalau TTS itu seperti ini. Kalau yang tipe yang TT yang biasa itu polosan dan nggak ada krom-kroman seperti ini. Tapi yang RS dia malah model kawat. Terus juga lampu-lampunya keren, tajam gitu ya. Nah di sini ada LED-nya dan juga masih berteknologi Xenon walaupun dia sudah proyektor, lampu jauhnya masih yang halogen. Di bawahnya, nah TTRS dia juga ada satin silver seperti ini di bagian bawahnya yang menyambung ke bagian fog lamp. Panjangnya itu hanya 4,1 meter, lebarnya 1,8 meter dan tingginya hanya 1,3 meter. Dan kecerutannya nyumput. What the meaning of kecerutan? Audi TTS ini memakai mesin dengan kode EA 113 1984 cc TFSI inline 4 berturbo karena kami suka turbo. Menghasilkan tenaga 268 horsepower pada 6000 rpm dan 350 Nm dari 2500 sampai 5000 rpm yang disalurkan ke 4 roda. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi automatic dual clutch DCT. Kami suka dual clutch. Ini ngopernya cepat sekali. Sampingnya ini proporsinya dari bagian hood sampai ke belakang itu kayak sama aja gitu ya. Biasanya kan kalau mobil sport gitu ya, itu kap mesinnya tuh panjang, belakangnya tuh pendek. Kalau ini proporsinya pas. Dan kalau dilihat-lihat lagi, kayak mouse komputer. Kalau dikasih buntut belakang, kasih kap itu kayak mouse komputer. Ya itu. Untuk mengeluarkan aura sporty. Makanya overfendernya gede-gede.
Nah, ini juga tangki bensinnya juga warna satin silver juga. Tulisannya agak-agak, jadi diisiinnya apa nih? Nah, dari dulu tuh Audi itu punya pantat seperti ini gitu. Dari generasi satunya juga masih dipertahankan seperti ini, cuma berbeda bentuk lampunya. Ini udah LED gitu ya. Dan itu kelihatannya merah semua, padahal di sini ada lampu sen di sebelah sini, lampu atret sebelah sini. What the meaning of atret? Ada turret backlamp di sebelah sini, dan ini ada spoiler yang nyumput. Nanti pencetannya ada di dalam interior. Nah, terus di bawah tuh ada sensor parkir, ada 4, dan rear diffusernya juga agak-agak sedikit kayak bukan diffuser, padahal ini diffuser belakang. Dan hebatnya di Audi TT, salah ngomong aja. Nah, di sini ada 4 buah knalpot yang garang gitu. Kalau dimodif lagi pakai knalpot brong bra gitu ya. Di TT. Kemudian kokpitnya tidak terlalu banyak yang bisa diceritakan di sini. Bahkan mamang-mamang itu berani sekali mengatakan boring sebetulnya untuk dashboardnya. Desainnya tuh kurang wow gitu. Tapi memang build quality-nya keren, rapih, sampai nggak ada gap. Kalau ditekan-tekan nggak ada bunyinya. Tuh, nggak ada bunyi-bunyi sama sekali. Kuat banget. ya desainnya cukup sederhana untuk sebuah sports car. Perbedaan Audi TT yang biasa dengan TTS ini adalah perbedaan warna dual tone dan ada badge Quattro di dashboardnya. Tidak ada krom-kroman pada Audi TTS. Perpaduan warnanya hitam dan satin silver termasuk ke pedal shiftnya. Puter-puteran AC pun masih sangat sederhana, macam muter kompor. Namun ya lengkap sekali. Dan ini head unitnya sudah diganti dengan yang model Android. Harusnya bukan head unit seperti ini aslinya. Speedometer berdominasi analog besar-besar dan mudah dibaca. Kemudian ada MID kecil di tengahnya yang masih sederhana juga. Ada spion tengah auto day night yang cukup standar. Namun di sini ada pencet-pencetan yang agak spesial. Sebetulnya di sini boring banget. Pencet-pencetannya standar untuk sebuah mobil sport gitu ya. Udah cuma segitu aja, nggak ada yang menarik, nggak ada tombol yang wow mencrang sendiri. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini adalah untuk membuka spoiler belakang biar lebih sporty gitu ya. Menambah 10 HP di mobil Anda. Nah, di sini juga ada yang namanya bukan yang namanya adjusting suspension, tapi ini sebuah adjusting atau adaptive damper atau adaptive damper suspension. Nah, ini kalau dipencet tuh bisa lebih keras atau bisa lebih lembut, tergantung dari jalannya atau kontur jalanan seperti apa. Pencet aja sebelah ini, makanya akan mendapatkan traksi yang maksimal. Kami suruh Mamang Ican itu duduk di row kedua. Gak akan muat. Karena ini memang benar-benar murni roadster, namun konfigurasinya 2+2. Atau ada tempat duduk ekstra di belakangnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Untuk orang dewasa nggak mungkin. Ini buat anak-anak ini. Dan kalau kita berada di belakang, itu langsung ke panggang karena langsung dekat dengan matahari. Atas kita tuh kaca. Kalau duduk normal, nggak bisa. Udah keluar. Aduh. Bagasinya. Ini merupakan kelebihan Audi TT. Bagasi Audi TT itu merupakan yang terbesar di kelasnya. Bisa menampung segala macam. Walaupun sebenarnya tidak besar-besar amat, tapi di kelasnya ini cukup sangat amat besar. Kameranya di sini nyumput ya. Akhirnya nyobain mobil mewah. Dan ini adalah sebuah Audi TTS tahun 2013. Visibilitasnya keren. Ke depan, ke samping, ke belakang lebar-lebar. Jadi nggak kerasa sempit banget untuk di Audi TT. Nyaman untuk dipakai sehari-hari. Tapi suspensinya agak sedikit keras. Mirip-mirip sebuah VW. Kita coba adaptive dampernya. Kita matiin. Rasanya menjadi halus atau enggak? Oh iya, jadi empuk. Wah, katro gue. Jadi kerasnya tuh memang nggak
keras kaku banget enggak, tapi kerasnya tuh keras mengayun gitu, masih ada ayunannya tuh, masih lembut. Mesinnya Audi TTS, dia pakai EA113 2000 cc turbo charge, 4 silinder aja. Tapi tenaganya ini berbeda dengan Audi TT yang sebelumnya, Audi TT yang reguler, berbeda 54 horsepower dan tenaganya 265 horsepower, torsinya 350 Nm. Ya, rasanya badan kerasa ditarik, jadi ada leginya. Turbo lag-nya benar-benar kerasa banget, dan begitu turbonya masuk, buduh, tenaganya kita dek gitu ya, badan tuh kayak ketarik ke belakang banget. Keren juga nih, 4 silinder doang turbo 2000 cc, tapi tenaganya bisa sebuas ini. Audi TT juga dia punya kekedapan yang baik, karena dari aslinya dia sudah double layer untuk di glass window-nya, jadi kekedapan kabinnya termasuk baik di Audi TT. Ini biasanya mobil-mobil kayak gini itu agak-agak berisik di interiornya, tapi ini enggak. Audi TTS ini sebenarnya platformnya sama dengan VW Golf pada zamannya, tapi VW Golf yang paling enak. Titik beratnya lebih rendah dan lebih lebar. Dengan suspensi yang canggih ini, melahap tikungan bisa sangat enak sekali, bisa sangat kencang. Setirnya juga cukup direct. Remnya enak, tenaganya besar walaupun ada lag sedikit, tapi sangat rewarding. Dan saat itu kami belum cukup puas, sehingga kami chip up stage 1, sehingga menjadi lebih kencang. 0 ke 100 km per jam itu kurang lebih 5 detik saja, cukup. Apalagi startnya sangat amat enak sekali tanpa wheel spin dengan teknologi Quattro. Jadi si Audi TT ini dia mempunyai desain yang otentik. Sebetulnya banyak yang bagus gitu ya dari sebuah Audi TT. Ada VW Golf Type R, ada Porsche Boxster, tapi ini mempunyai desain yang otentik. Sebuah baby R8 gitu. Ini dia punya kelebihannya lagi, dia sebuah Quattro yang mempunyai traksi yang lebih bagus, dan juga dia mempunyai build quality yang baik untuk di sebuah Audi. Kalau mau beli Audi TTS ini sudah tersedia di Auto Hike, jadi nggak usah cari kemana-mana, karena Auto Hike menyediakan mobil-mobil berkualitas premium yang patut Anda beli. Nah, seperti Audi TTS yang kami review ini. Overall, apabila Anda ingin sebuah sports car namun merasa masih kurang ilmu, belajarlah di Audi TTS ini, karena sebuah Audi TTS mempunyai jiwa sports car namun masih mudah untuk dikendalikan dan ukurannya sangat kompak sehingga anti mainstream pada Audi TTS ini. Desainnya tergolong agresif dan performanya tergolong terbaik di kelasnya. Dan apabila Anda ingin naik kelas lagi, bisa ke Porsche Boxster atau Cayman. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang Ican ini. Video ini murni tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Dan lihat juga tuh channelnya Mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.